Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Suongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya teman-teman bunda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau setiap pagi tidak perlu ditanyakan lagi apakah kegiatan kita sebagai emak-emak ini ya seperti biasa lah ya kan, beres-beres, bersih-bersih, mengurus anak, masak dan segala macam. Tapi aku memiliki tips untuk mengatur waktu berberes agar kita tetap bisa bersantai dan pekerjaan kita tetap selesai. Senang kan kalau begitu? Ya senang karena kita tetap bisa bersantai, rebahan gitu ya kan. Karena bisa dilihat ya kan, aku itu memiliki dua balita yang masih kecil-kecil, abangnya masih umur 3 tahun dan adiknya 7 bulan. Tapi aku berusaha untuk mengerjakan pekerjaan rumah agar tetap selesai dan aku tetap bisa memiliki waktu bersantai alias rebahan tipis-tipis. Loh kok bisa? Apa bunda-bunda dan teman-teman tidak mau juga begitu? Tentu mau ya kan. Jadi jangan di skip-skip nonton videonya sampai akhir karena aku akan membagikan ini rahasia kita berdua saja. Jangan dibagi tahu kepada siapa-siapa. Oke? Berjanji dulu, berjanji. Cakep. Cicaknya lah ya kan begitu, kita aja berdua. Padahal mah semuanya mendengar juga ya kan yang menonton. Oke lah, tidak perlu berpanjang-panjang dan bertele-tele ya kan untuk pembukaan kita. Kita langsungkan saja untuk ke tujuan awal kita, itu membahas bagaimana tips untuk mengatur waktu agar kita bisa tetap bersantai dan pekerjaan kita tetap selesai. Jadi pertama itu yang kita lakukan adalah jangan menumpuk pekerjaan di pagi hari. Kenapa begitu? Karena di pagi hari itu kita itu tidak semuanya bisa bangun dari subuh-subuh sekali ya kan. Tidak semuanya bisa begitu. Apalagi kalau yang anaknya itu sistemnya yang begadang. Kita tidurnya tengah malam ya kan. Kita pasti bakalan bangunnya tuh agak siang sedikit. Minimalnya itu jam 5 subuh waktu kita subuhan gitu ya kan. Jadi kalau kita menumpuk semua pekerjaan kita gitu di pagi hari, maka kita akan terkejar-kejar di pagi hari itu untuk membereskannya ya kan. Namanya juga waktu itu sebenarnya singkat gitu ya kan. Jam 5 subuh itu sampai ke pagi itu sebenarnya tidak terlalu lama gitu ya kan. Apalagi kalau kita lakukan tuh sambil berberes gitu, yakinlah kepadaku. Karena aku selalu begitu ya kan. Dulu awal-awal aku tuh menumpuk semua pekerjaan di pagi hari. Akhirnya aku itu merasa pekerjaan ini mengejar-ngejar aku gitu ya kan. Dan aku akhirnya tuh rasanya pusing gitu ya kan. Saat anak bangun pekerjaan pun belum selesai dan aku jadinya yang tantrum, bukan anak aku gitu ya kan. Karena aku harus bekerja-kejar antara mengasuh anak dan juga menyelesaikan pekerjaan rumah. Tapi terkadang ada yang mengatakan bahwa santai saja, namanya kita punya anak kecil itu tidak usah terlalu terburu-buru untuk membersihkan rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Ya setidaknya minimal gitu ya kan. Kita tuh menyelesaikan pekerjaan inti kita gitu ya kan. Seperti memasak, menyapu, mencuci gitu ya, mencuci piring gitu ya kan. Supaya rumah itu tidak terlalu terlihat berantakan gitu ya kan. Tapi kalau ada yang berkata, udahlah santai aja gitu ya kan. Namanya kita punya anak kecil ya kan. Nanti aja lah kerjakan itu. Jangan seperti itu ya teman-teman gitu ya kan. Dulu aku pun juga berpikir seperti itu. Tapi setelah aku tahu cara dan tipsnya untuk mengatur waktu ini ya kan, semua pekerjaan itu pekerjaan inti nih ya, semuanya terbereskan gitu ya kan. Jadi rumah itu walaupun tidak serapi-rapi mungkin ya kan, setidaknya pekerjaan kita yang inti-inti itu selesai dulu begitu. Karena itu tuh nggak masuk sebenarnya kan di dalam perhitungan kita sebagai emak-emak itu ya kan. Kenapa begitu ya kan? Seharusnya sebagai emak-emak itu kita berusaha untuk menjaga kebersihan rumah gitu ya kan, karena kita memiliki balita yang rentan terhadap bakteri-bakteri gitu ya kan, karena sistem imunnya itu belum sekebal mungkin gitu ya kan. Sehingga kalau misalnya kita membiarkan rumah kita kotor gitu ya kan, dengan barang-barang yang berserakan atau dengan cucian yang menumpuk gitu ya kan, itu akan menimbulkan banyak masalah. Seperti contohnya ya kan, kalau misalnya baju ditumpuk gitu ya kan, dan ada kain yang basah, itu akan berjamur. Karena dulu aku begitu. Aku bercerita ini dengan fakta ya kan, tidak dengan bohong-bohong, karena aku tidak mau berbohong itu berdosa, tidak boleh ya. Jadi kalau versi aku ya kan, kita lanjutkan lagi dengan tips tadi ya kan. Kalau misalnya bunda-bunda merasa pekerjaan di pagi hari itu terlalu berat atau terlalu banyak gitu ya kan, terus bunda-bunda berpikir apakah aku bisa mengerjakannya, apa aku bisa bekerja-kerja dengan waktu dan bayi-bayi balita dan anakku gitu ya kan. Oh sepertinya tidak bisa. Jadi merasa bunda tidak bisa gitu ya kan, usahakan di malam hari sebelum tidur itu mengerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan, atau bahasanya itu mengangsur gitu ya kan. Jadi setengahnya udah kita kerjakan di malam hari, jadi setengahnya bisa di pagi hari. Sehingga kita tidak merasa berat ya kan, pundak kita ini tidak merasa terbebani gitu ya kan. Karena memang pekerjaan yang banyak di rumah ini itu tidak akan pernah ada habisnya. Yakinlah kepadaku dan juga emak-emak yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri tanpa asisten rumah tangga pasti akan berpikir begitu juga. Dan tips selanjutnya itu jangan menumpuk pekerjaan gitu ya kan. Jangan menunggu nantilah, besok lah, nantilah, sehingga lah ya kan semua pekerjaan itu menggunung tinggi ya kan, lebih tinggi daripada angan-angan kita sebagai ibu rumah tangga ini ya kan. Sehingga yang ada ujung-ujungnya kita malas ya kan, karena semua itu sudah menumpuk dan
terlalu banyak sehingga kita itu udah pusing bagaimana caranya ya kan, berapa lama kita akan mengerjakannya. Dan ini itu sesuai dengan fakta ya teman-teman bunda-bunda. Kenapa begitu? Karena dulu tuh aku melakukannya seperti ini gitu ya kan. Aku tuh mencuci tidak setiap hari, padahal seharusnya aku tuh sadar diri ya kan, aku tidak mempunyai mesin cuci alias belum mempunyai mesin cuci gitu ya kan. Sehingga aku mencuci itu masih menggunakan tangan, srek, betapa melelahkannya itu ya kan, mencuci satu ember besar gitu ya kan dengan tangan gitu ya kan. Lalu semakin kesini kita akan mempelajarinya, aku mempelajarinya ya kan, dan aku memperbaikinya, mencuci setiap hari. Terus nanti sekiranya sore udah kering kayaknya ya kan gitu ya kan, kita pisahkan lah ya kan, yang mana mau kita setrika, yang mana mau kita lipatlah dulu ya kan. Kalau misalnya malam-malam kita tuh bersantai, kita lipatlah sambil main-main sama anak kain itu ya kan gitu kan. Walaupun nanti kita direcokin sikit-sikit nggak apa-apa gitu ya kan, pandai-pandailah kita gitu kan. Yang penting pekerjaan kita itu selesai dan mencari peluang gitu ya kan, atau kesempatan gitu. Kalau misalnya anak lagi santai atau lagi main sama abangnya atau anaknya lagi diam gitu, kita carilah pekerjaan yang bisa kita selesaikan gitu. Kan lumayan ya kan, walaupun cuma satu pekerjaan yang selesai itu bisa membantu kita juga yang terbantu ya kan, dari kita untuk kita oleh kita gitu ya kan. Jadi untuk bunda-bunda dan teman-teman itu jangan merasa pusing ya kan, bagaimana gitu ya kan, kenapa setiap hari pekerjaan aku itu tidak habis-habis ya kan, kenapa aku tidak bisa bersantai, tidak bisa rebahan. Ya itu tadi ya kan, karena cara mengatur waktu kita itu mungkin ada yang salah, atau kita tidak konsisten akan waktu yang kita jalani gitu ya kan. Jadi kalau misalnya bunda-bunda dan teman-teman itu mencoba tips aku ini, insya Allah ya kan, karena aku sudah menerapkannya gitu ya kan. Aku juga tidak belajar dari diriku sendiri saja, aku juga belajar dari orang-orang yang sudah menerapkan itu, dan aku terapkan kembali, dan alhamdulillah ya kan, sekarang ini aku bisa ya kan, siangnya itu masih bisa bersantai gitu ya kan, rebahan gitu ya kan. Palingan siangnya aku nanti rebahan sambil melihat anak-anak bermain gitu ya kan, atau aku ikut main, atau aku yang ditengokin main, anak-anak yang diam rebahannya enggak ya, begitu bercanda. Jadi selain tips tadi itu ya kan, manfaatnya juga banyak gitu ya kan, sehingga kita tuh masih bisa memiliki waktu quality time bersama anak-anak kita ya di siang hari itu ya kan. Entah kita makan bersama dengan anak kita gitu ya kan, entah kita bisa bobok siang dengan anak kita gitu. Walaupun terkadang kita tuh nggak tidur ya kan, tidur ayam aja di siang hari. Entah kalau misalnya mama yang menidurkan anaknya, mamanya yang tidur, anaknya yang nggak tidur gitu ya kan. Ada juga yang begitu, karena aku kadang begitu ya kan. Walaupun memang rumah kita itu tidak bersih sebersih-bersihnya selalu gitu ya kan. Pasti nanti kalau udah dibersihkan gitu, anak-anak bakalan main berserakan lagi mainnya. Kalau mainan berserakan tidak apa-apa. Bedakan antara berantakan dan juga jorok gitu ya kan. Kalau jorok itu kayak pasir berserak di mana-mana, kita jalan di lantainya itu tidak nyaman gitu ya kan. Sehingga anak-anak juga bakalan bisa terserang penyakit atau bakteri gitu ya kan. Karena memang lantainya tidak bersih gitu ya kan. Tapi kalau misalnya berantakan karena mainan anak-anak, it's okay, tidak apa-apa gitu ya kan. Nanti kita bereskan lagi, dan juga kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk belajar untuk membereskannya mainannya sendiri, seperti harus mencontohkan kita ibunya gitu ya kan. Jadi jangan monoton hanya kita saja selalu yang membersihkan rumah itu atau mainan anak-anak, karena tidak ada salahnya juga ya kan kita itu mengajarkan anak kita sedini mungkin untuk membereskan, supaya dia tuh memiliki rasa tanggung jawab gitu ya kan. Jadi dia tanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat gitu ya kan, seperti memberantakan mainan dia bisa membereskannya lagi gitu ya kan. Karena aku itu menerapkan juga kepada anakku si abang gitu ya kan, dia itu bakalan membereskan mainannya, walaupun memang kita harus menyuruhnya dulu. Kadang kan anak-anak itu begitu gitu ya kan, kita juga harus memberi contoh gitu ya kan. Ayo bang, gitu, kita bereskan, bantu mama nak, bereskan yuk, begini caranya, begitu caranya gitu ya kan. Nanti lama-kelamaan itu akan menjadi habit, asik, habit alias tuh kebiasaan gitu ya kan. Kalau udah selesai main, anak-anak itu membereskan mainannya, walaupun memang ditumpuknya dulu di kamar gitu ya kan, di kamar sebelah atau di ruangan serbaguna gitu ya kan. Yang penting ditumpuk di satu tempat dulu, nanti kita tinggal memasukkan ke keranjang-keranjangnya. Tapi kalau ada keranjang-keranjangnya juga lebih bagus gitu, dimasukkan langsung, disimpan ya kan. Jadi itu dia kan bunda-bunda dan teman-teman, sedikit tips dari aku. Kalau misalnya mau dipakai alhamdulillah. Kalau misalnya bunda memiliki tips-tips selanjutnya atau tambahan lagi, boleh dicatat di kolom komentar ya kan, supaya kita tetap sharing dan berbagi, karena berbagi itu indah gitu. Jadi untuk poin pentingnya ya kan dari tips yang aku bagikan tadi, yaitu pertama ya kan, kita tidak boleh menumpuk pekerjaan kita itu di pagi hari gitu ya kan, karena waktu di pagi hari itu tidak terlalu panjang gitu, apalagi kita lakukannya sambil bekerja, sehingga kita tidak terburu-buru ya kan untuk mengerjakannya di pagi hari itu. Yang kedua adalah ya kan, membagi waktu dan juga membagi pekerjaan kita antara malam hari dan juga pagi hari. Kalau misalnya malam hari kita memiliki waktu sedikit, itu kita bisa mengerjakan satu atau dua pekerjaan, dan pagi harinya kita bisa mengerjakan selebihnya gitu ya kan. Kerjakan dulu pekerjaan inti seperti mencuci piring, memasak, menyapu rumah ya kan, dan mengurus anak ya kan. Karena kalau misalnya pekerjaan inti tadi udah selesai ya kan, kita misalnya memiliki waktu lagi, kita bisa mengerjakan yang lainnya. Entah
kita ingin bersih-bersih yang ini, bersih-bersih bagian sana, bagian situ, ya kan, terserah saja gitu ya kan, senyamannya kita. Lalu yang ketiga itu poinnya adalah jangan menumpuk pekerjaan gitu ya kan. Kalau misalnya kita memiliki waktu untuk membereskannya saat itu, maka bereskanlah saat itu gitu ya kan, gitu kan. Karena memang kalau menumpuk itu yang bakalan susah kita gitu ya kan. Kita juga yang bakalan mengerjakan. Jadi dipikir-pikir dulu untuk menumpuk semuanya itu ya kan sampai tinggi-tinggi menjulang tinggi. Karena seperti yang aku katakan tadi ya kan, kita membersihkan rumah itu ya kita sendiri gitu ya kan. Karena yang merasakan capek ya kita sendiri gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita menumpuk pekerjaan kita ya kan, yang mengerjakan kita dan yang merasa lelah juga kita gitu ya kan. Itu yang membuat kita kadang tuh kadang pusing gitu ya kan. Mana lah yang mau kita kerjakan, ini bertumpuk, itu bertumpuk, semua bertumpuk ya kan. Sehingga kita bingung untuk membaginya. Begitu ya bunda-bunda dan teman-teman. Jadi dengan aku membagikan tips ini dan juga sharing kepada teman-teman dan bunda-bunda, aku tuh tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih suhu dari teman-teman dan bunda-bunda ya bunda-bunda semuanya. Aku juga masih belajar. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati bunda-bunda dan teman-teman semuanya gitu ya kan. Mungkin sampai di sini dulu untuk aktivitas aku kali ini ya bunda-bunda dan teman semuanya. Aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk bunda-bunda dan teman-teman yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Dan insya Allah kita bakalan berjumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.